Salam, selamat pagi. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat baik tanpa kekurangan suatu apapun. Jumpa lagi bersama saya Justus Edward Kuebanu dari Matetes Ministry Channel. Pagi hari ini saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema mengasihi tanpa batas. Namun sebelum kita membahas mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk penyertaan dan kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami sampai pada saat detik pagi hari ini. Tuhan, Engkau begitu baik mengasihi kami sehingga Engkau boleh menambahkan satu hari lagi bagi kami untuk bekerja, berkarya, beraktivitas. Kami berdoa sebelum memulai segala sesuatu, Tuhan Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pendengar setia Matetes Ministry Channel, pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 berkata, "Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi." Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Karena kasih setia Allah pula, kita sebagai manusia tidak hidup sekedar hidup di tengah-tengah dunia ini, tetapi kita menikmati kasih, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita setiap umat manusia sehingga kita menjadi milik kepunyaannya. Tuhan memberkati kita sebagai umat manusia menjadi pemilik dan pengelola alam semesta ciptaannya yang begitu luar biasa. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari karena cinta dan kasih-Nya kepada kita, karena cinta dan kasih Allah yang begitu besar buat kita, setelah kita jatuh dalam dosa yang seharusnya kita yang dihukum mati di atas kayu salib, tetapi Ia menebus hidup kita. Oleh karena cinta kasih-Nya yang begitu luar biasa, Dia rela menyerahkan dirinya untuk mati, tersiksa, untuk menyelamatkan kita agar kita hidup kekal. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah hari-hari ini kita menjelang hari Paskah, mari kita menghayati dan mengingat kembali betapa begitu besarnya kasih Allah akan kehidupan kita sebagai umat manusia. Begitu besar kasih Allah akan kita umatnya. Karena itu Allah mengingatkan kita sebagai manusia agar terus memiliki kasih yang mula-mula, terus menyatakan cinta kasih-Nya di tengah-tengah dunia ini. Memiliki kasih yang dari Allah. Allah telah dan sudah sementara dan akan terus melakukan kasih-Nya bagi kita umat manusia, supaya kita juga saling mengasihi satu dengan lain tanpa pamrih.
Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua manusia yang percaya kepadanya, semua manusia yang percaya kepada Yesus Kristus, harusnya kita saling mengasihi. Itulah perintah yang terutama. Demikianlah firman Tuhan hari ini di dalam surat Yohanes ayat 11 tadi. Dikatakan bahwa kita harus saling mengasihi. Saling mengasihi bukan hanya melalui perkataan, tetapi ada sikap, ada tindakan yang nyata yang kita lakukan dari dalam kehidupan kita. Dengan demikian orang akan melihat kita melalui buah-buah yang kita hasilkan. Saling mengasihi berarti mengasihi sesama tanpa batas, mengasihi musuh kita tanpa batas. Saling mengasihi berarti mengasihi seperti yang diteladankan Tuhan Yesus. Prinsip-prinsip, nilai-nilai ilahi yang sudah diteladankan Tuhan Yesus kepada kita sebagai umatnya. Saling mengasihi berarti mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saling mengasihi bermakna mengasihi sesama tanpa pamrih, tanpa pilih kasih, suku, ras, agama, warna kulit, etnis dan sebagainya. Bahkan kita siap untuk berkorban seperti yang dilakukan Tuhan Yesus bagi umatnya. Itulah kasih sempurna yang kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dosa. Jadi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih itu tidak munafik, kasih itu tidak pamrih, kasih itu tidak menuntut balas, bukan mencari pencitraan, tidak mendendam, tetapi terus setia dan mengasihi meski harus menderita, bahkan musuh sekalipun harus dikasihi. Kasih tidak menuntut balasan, bukan mencari pencitraan diri. Kasih harus diwujud nyatakan, tidak menggunakan atribut-atribut agamawi. Kalau saudara melakukan kasih, orang tidak akan bertanya, kamu berasal dari suku mana, kamu berasal dari etnis mana, kamu berasal dari agama mana. Karena itu mari kita mempraktikkan kasih itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berjanji kepada Tuhan, hari ini saya mau melakukan kasih minimal 1 hari kita. Setiap hari kita melakukan 1. Kemudian kita berjanji lagi, besok saya mau melakukan 2 tindakan kasih. Berikutnya kita berjanji, hari ini saya mau melakukan 3 tindakan dan seterusnya. Maka itu akan menjadi sebuah gaya hidup. Itu akan menjadi karakter yang terus dibangun. Jadi saling mengasihi bukanlah menunggu dikasihi baru kita mengasihi, tapi tetap mengasihi meskipun tidak dikasihi. Itulah teladan dan perintah Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini kasih begitu sulit kita temukan. Hari-hari ini kasih sudah mulai pudar. Nah, oleh karena itu, sebagai sahabat-sahabat Kristus, marilah kita mempraktikkan perilaku saling mengasihi dalam hidup kita. Dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari keluarga kita. Bukan seperti di dalam ayat 12 firman Tuhan ini. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi jangan seperti Kain yang tega membunuh saudara kandungnya. Tetapi sebagai keluarga Kristen, sebagai pengikut-pengikut Kristus, hendaklah kita terus mewujudkan kasih Allah dalam hidup kita.
dengan terus saling mengasihi sesama tanpa batas. Hiduplah di dalam kasih, maka kita dan keluarga akan diberkati Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini dan berdoa untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kiranya setiap pendengar YouTube channel ini mereka boleh diberkati. Yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit, Tuhan Engkau jamah sembuhkan. Yang sedang mengalami kekurangan, mari Tuhan Engkau berikan solusi jalan keluar, berikan kecukupan bagi mereka. Yang saat ini sedang bingung di dalam pergumulan untuk mendapatkan pekerjaan, masa depan yang baik, kami berdoa kiranya Tuhan Yesus Kristus dengan kasih-Mu yang berlimpah-limpah, Tuhan tolong mereka agar keluar dari setiap kesulitan pergumulan yang saat ini mereka sedang hadapi. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Berkati setiap keluarga-keluarga rumah tangga Kristen, agar mereka terus mempraktekkan kasih itu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga. Berkati sertai kami sepanjang hari ini. Apapun yang ditemukan tangan kami dan kami kerjakan, Tuhan berkati buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan yang dikasihinya, mari arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat pagi hari ini kekal hingga selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika saudara terberkati melalui Matetes Ministry Channel, silahkan bagikan link ini kepada orang-orang yang dalam pergumulan. Silahkan bagikan kepada saudara-saudara kita seiman, supaya mereka juga diberkati melalui siaran Matetes Ministry Channel ini. Kiranya saudara diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Salam.